Kejaksaan Negeri Oku Timur menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi di Bawaslu Kabupaten Oku Timur terkait penggunaan dana hibah dari tahun 2019-2021 sebesar 16,5 miliar rupiah. Adapun pihak yang ditetapkan Kejari Oku Timur yakni tiga tersangka. Tersangka pertama inisial K selaku pejabat pengelola keuangan menjabat sejak Oktober 2019 sampai Juli 2020. Kedua yakni AW selaku PPK yang menjabat sejak tanggal 10 Juli 2020 hingga selesai. Lalu yang ketiga M selaku bendahara pengeluaran pembantu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Hoirul yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hoirul. Baik, rekan Firda, Kejaksaan Oku Timur telah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi di Bawaslu Kabupaten Oku Timur terkait penggunaan dana hibah pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Eh, ini terdapat tiga tersangka, yakni inisial AW sebagai PPK dan inisial K selaku PPK dan juga M selaku bendahara pengeluaran pembantu. Menurut kasih Intel Kejari Oku Timur, A- Ajariansa Akbar, bahwasannya tersangka Kejaksaan Negeri Oku Timur telah melakukan penahanan dan sudah melakukan penyelidikan sementara yang merugikan negara mencapai 4,5 miliar. Nah, penahanan tersangka selama 20 hari ke depan mulai 28 Agustus 2023 sampai 16 September 2023. Selanjutnya, tersangka ini ditahan sementara di lapas kelas 2B Martapura. Penahanan lanjut kata kasih Intel Kejari Oku Timur, adapun peran tersangka bahwa K dan AW merupakan PPK yang mensetujui dan memerintahkan M selaku bendahara pengeluaran pembantu untuk memanipulasi laporan surat pertanggungjawaban serta melakukan pencairan dan pembayaran terhadap dana hibah tersebut. Lalu, peran tersangka K merupakan orang yang memanipulasi serta melakukan pencairan dan pembayaran terhadap pihak ketiga. Untuk modusnya, tersangka bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan hibah, tersangka K dan AW serta M tidak melakukan tugas dan fungsinya selaku pejabat pengelola keuangan sebagaimana mestinya. Jadi, tersangka K dan AW selaku PPK memerintahkan M yang merupakan bendahara untuk melakukan pencairan terhadap dana hibah tersebut. Selanjutnya, setelah dana hibah dilakukan pencairan, tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk membiayai kegiatan pengawasan dalam tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Oku Timur tahun 2020. Modusnya, ini dengan membuat laporan seperti kegiatan rapat fiktif, markup, belanja barang dan jasa, serta SPPD fiktif, seperti pembayaran honorium yang tidak dibayarkan, dan lain-lainnya. Sehingga atas tindakan tersebut, tersangka K dan AW serta M memerintahkan staf untuk membuat pertanggungjawaban fiktif dan melakukan markup terhadap pengguna dana hibah tersebut. Nah, dalam penyidikan, kerugian negara disebabkan oleh kasus korupsi ini mencapai 4,5 miliar. Untuk rincian detailnya, pihak Kejari Oku Timur masih menunggu perhitungan dari BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Demikian rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Hoirul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara berikut dari Kasih Intelijen Kejari Oku Timur, Aryansyah Akbar. Berikut liputannya ke Anda. Kerugian negara sementara ini masih dalam perhitungan BPKP, akan tetapi dalam hal ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan perhitungan untuk sementara lebih kurang 4,5 miliar. Dari total? Dari untuk dana hibah ini sebesar 16 miliar. Untuk penambahan tersangka bahwa telah dilakukan penetapan dan penahanan terhadap tersangka-tersangka tersebut, tim penyidik masih melakukan pengembangan di sini terhadap perkara, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Jadi 19 tahun 2021 atau 2001. Kegunaannya untuk Pilkada Oku Timur. ancaman hukuman yang diberikan?
Kalau ancaman hukum ini pasal 2 dan pasal 3 kita. Kalau ancaman ini paling lama itu 20 tahun. Sesudah ditetapkan tersangka ini langsung ditahan atau bagaimana, Pak? Kalau ditahan udah kita tahan tadi, jadi selama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.